Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, maka baginda Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara sahabat yang berhijrah ke Habasyah, meskipun Raja Habasyah seorang Nasrani dan sampai saat itu belum memeluk Islam. Ia terkenal dengan kelembutan hati dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, diberangkatkan jemaah pertama ke Habasyah sebanyak 12 atau 13 orang laki-laki dan 4 atau 5 orang wanita. Orang-orang kafir Mekah mengejar mereka supaya tidak jadi pergi ke sana, namun tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu, sehingga mereka kembali ke Mekah. Ketika hampir memasuki Mekah, mereka baru mengetahui kabar itu tidak benar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy semakin memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang terus memasuki Mekah dengan perlindungan beberapa tokoh Mekah. Peristiwa ini disebut hijrah ke Habasyah pertama. Setelah peristiwa itu, ada serombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang laki-laki dan 18 wanita yang secara terpisah-pisah berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang mengikuti salah satu saja. Orang-orang kafir makin marah ketika mengetahui kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampainya di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan para pendeta Nasrani serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang-orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap itu. Mereka berkata, "Wahai raja, ada sekelompok kecil orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan masuk ke dalam agama baru. Yang kami begitu juga Tuan tidak mengenal agama itu. Mereka telah datang dan tinggal di negeri Tuan." Para tokoh Mekah yang mulia,
orang-orang tua, paman-paman, dan keluarga mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Serahkanlah mereka kepada kami." Raja Najasyi menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan aku panggil dan aku tanyai. Jika ceritamu benar, mereka akan kuserahkan kepadamu." Kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seseorang menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya." Mereka menjawab, "Kami dilarang bersujud oleh nabi kami kepada selain Allah." Selanjutnya raja bertanya tentang keadaan mereka. Lalu Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu maju ke depan dan berkata, "Dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah. Kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, dan memutus kekeluargaan. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul yang nasab, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian hidupnya sangat kami kenal. Beliau mengajak kami menyembah Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga hubungan sanak keluarga. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajar kami akhlak terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh orang lain perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang mulia dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan segala firman-Nya. Karena hal itu, kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Maka keadaan memaksa kami untuk datang memohon perlindungan kepada Tuhan atas perintah Nabi kami. Raja Najasyi bertanya lagi, "Sekarang perdengarkan kepadaku sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh nabimu itu." Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sebagian ayat-ayat permulaan surat Maryam. Bacaannya membuat raja dan para pendeta yang banyak hadir di sana menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, "Demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bersumber dari nur yang sama." Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy itu. "Aku tidak dapat menyerahkan mereka kepada kalian." Para utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berembuk kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, "Besok aku akan mengatur sesuatu sehingga raja akan menumpas mereka." Namun teman-temannya tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, "Meskipun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita." Tetapi orang yang mengusulkan itu tetap bersikeras.
Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali menghadap Raja Najasyi dan berkata, orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, yaitu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, pada hari kedua kami dipanggil lagi dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Meskipun demikian, kami tetap menghadap Raja. Raja bertanya, bagaimanakah Nabi Isa menurut kalian? Para sahabat menjawab, Nabi Isa alaihissalam menurut kami adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabi Allah, ruh ciptaannya dan kalimahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam diri Maryam, perawan yang suci. Raja Najasyi berkata, Nabi Isa pun tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu. Para pendeta ketika itu saling berbisik, tanda tidak setuju. Raja berkata kepada para pendeta itu, katakanlah apa yang ingin kalian katakan, aku tidak akan mendengar perkataan kalian, karena perkataan orang-orang Islam itulah yang benar. Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepadanya, kemudian berkata kepada kaum muslimin, tinggallah di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan didenda. Selanjutnya ia mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin akan didenda. Dengan demikian kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut, sedangkan utusan orang-orang musyrik terpaksa kembali ke Mekah dalam keadaan hina. Orang-orang kafir Mekah pun bertambah marah. Bersamaan dengan itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, sehingga menambah kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Akhirnya para tokoh kafir Mekah mengadakan perundingan untuk membunuh baginda Muhammad SAW secara terang-terangan. Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau karena kabilah baginda Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, adalah kabilah yang sangat besar dan kaum yang terhormat. Biarpun sebagian besar belum memeluk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika baginda Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muthalib yang merupakan pendukung utama Bani Hashim. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau sebaliknya, juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya. Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan ini akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata, mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Keputusan tertulis itu selanjutnya digantungkan di dalam Ka'bah agar semua orang menghormati dan berusaha mematuhinya. Akibat keputusan tersebut, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muthalib terboikot dalam sebuah lembah di antara 2 buah gunung. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka, dan mereka tidak dapat menemui siapapun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Mekah, dari pedagang yang datang dari luar. Jika ada seseorang dari mereka keluar dari daerah itu, ia akan disiksa.
Jika ada yang menyampaikan suatu keperluan kepada mereka, maka akan mendapatkan reaksi keras. Setelah 3 tahun berlalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat. Namun, para sahabat tetap teguh berpegang pada agama ini, bahkan terus menyebarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.